terkait dengan peristiwa ya OTT di Riau yang melibatkan di situ kemudian ternyata melebar kepada Gubernur Riau yang pada awalnya bahkan Ustadz Abdul Somad juga pernah komentar begitu kan. Nah ternyata kemudian ke belakang ini kemudian terungkap ternyata dalam proses itu muncul istilah japer gitu loh, jatah preman. Nah kalau kemudian kita berbicara berkaitan dengan jatah preman, sungguhnya itu pola-pola lama, bentuk-bentuk pemerasan yang dilakukan oleh, kan istilah japer itu atau jatah preman itu adalah kaitannya dengan fenomena di masyarakat di mana di situ banyak pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang seolah-olah sebagai penguasa jalanan sehingga kemudian dia freeman begitu kan. Dari situ kemudian muncullah istilah-istilah itu. Bahkan kemudian dalam penegakan hukum ketika yang pertama bisa jadi ketika muncul adanya upaya-upaya permintaan pemerasan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat ya terhadap apapun, terutama di bawahannya, terhadap bawahannya ini, kemudian muncul istilah yang sama, yaitu jatah preman atau japer. Nah, ternyata dalam konteks pejabat-pejabat itu, ada benarnya kemudian ketika misalnya kemarin kalau di media dinyatakan bahwa itu karena memang kenapa itu sampai bisa terjadi sedemikian rupa, bahkan kalau di terakhir OTT Gubernur Riau itu kan sampai nilainya 7 miliar begitu. Tapi kalau dari sisi nilai saya kira itu nilai yang ya bisa dikatakan receh lah untuk tingkat gubernur gitu kan. Cuman persoalannya kenapa ini sampai terjadi gitu. Nah kalau di beberapa media dinyatakan itu karena biaya politik yang sedemikian tinggi, artinya ketika seorang pejabat elektoral ya itu menduduki jabatan yang kemudian dengan biaya yang sedemikian rumah tinggi, maka kemudian ketika terhadap sebuah kebijakannya dia akan melakukan upaya bagaimana agar misal setidaknya balik modal lah apa yang terhadap yang telah dikeluarkannya, sehingga kemudian muncullah ide-ide untuk bagaimana melakukan permintaan-permintaan atau setidaknya komisi terhadap bawahannya. Setidaknya yang sering kali terjadi adalah dalam hal mutasi dan promosi pejabat-pejabat di daerah. Bukan hal yang lumrah, bukan hal yang aneh begitu. Ketika kemudian misalnya kalau teman-teman mau mengulik ya, bukan tidak mungkin di tiap daerah bahkan tingkat 2 saja ketika seorang mau menduduki promosi jabatan kepala dinas, seberapa yang dalam tanda kutip ada proses japer yang disampaikan oleh pimpinan daerah masing-masing itu terhadap bawahannya. Kemudian yang kedua terkait dengan proyek-proyek yang diadakan atau kegiatan-kegiatan pengadaan terutama ya pengadaan berkaitan pengadaan yang dilakukan oleh daerah-daerah tersebut. Yang kasat mata kemarin ya OTT gubernur dari pengadaan di PUPR begitu kan. Nah bukan tidak mungkin kalau yang kasus lokal-lokal kemarin itu muncul misalnya di kasus pembangunan gedung Masjid Madaniyah Karanganyar itu juga termasuk di situ ketika misalnya ada dugaan begitu kan, masih ada dugaan aliran dana kepada pimpinan daerah, itu persoalan yang lain. Tetapi model-model semacam itu artinya pemerasan atau permintaan sejumlah uang dalam bentuk apapun, apakah itu komisi ataupun bahkan dalam bahasa kasar jatah preman, itu memang karena salah satunya adalah karena memang betapa tingginya biaya politik untuk elektoral ketika menentukan jabatan tersebut. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua juga tidak bisa dipungkiri berkaitan dengan adanya pokoknya dalam hal pengadaan ini rekanan-rekanan ya mau tidak mau, suka tidak suka sudah mengalokasikan ya dana taktis yang kemudian memang sesungguhnya kalau kita bicara dalam konteks pengadaan secara umum, dari setiap harga pengadaan itu di situ sudah ada keuntungan sesungguhnya. Cuman karena persoalannya adalah dari faktor keinginan dari rekanan agar supaya dia agar dia dipilih menjadi rekanan dalam sebuah proyek, maka bukan hal yang tabu dalam praktek itu dilakukan oleh para rekan untuk menyediakan seolah-olah dana taktis yang diambilkan bukan dari kegiatan itu sendiri, tapi sudah istilahnya store dulu lah, artinya dari saving dia sendiri untuk melakukan sebuah pemberian ataupun jatah-jatah biaya ekstra kepada
pejabat-pejabat pengadaan atau bahkan kepada pimpinan daerah. Jadi akhirnya kemudian seolah dua hal tersebut, karena biaya yang sedemikian tinggi dan keinginan rekanan untuk dapat ditunjuk ya, ini konteks-konteks zaman yang sekarang berlaku walaupun reformasi, proses semacam itu sudah. Jadi dua hal tersebut menjadi sebuah simbiosis mutualisme, sehingga kemudian pada akhirnya ya seolah-olah praktek itu selalu berjalan, dan kemudian ketika tidak ada istilahnya operasi tangkap tangan akan subur sedemikian rupa. Atau bahkan kemudian ada misalnya kalau kemudian ada rekanan yang gagal dalam melakukan menjadi pelaksana sebuah pekerjaan atau pengadaan, maka dia bisa sesungguhnya menjadi apakah setidaknya whistleblower gitu kan, atau bahkan justice kolaborator. Nah, ini sesungguhnya persoalan ini dari simbiosis dua mutualisme tadi, simbiotis mutualisme yang salah begitu tadi, biaya elektoral yang tinggi, kemudian keinginan rekanan untuk dapat ditunjuk ya. Ketika ini tidak terjadi, sungguhnya rekanan ini bisa menjadi whistleblower gitu loh. Jangan menjadi justice kolaborator. Karena apa? Kalau justice kolaborator artinya dia sudah menjadi tersangka yang kemudian mau mengungkap bahwa di dalam sebuah kegiatan pengadaan setidaknya ada istilah jatah preman tersebut. Ini yang kemudian sesungguhnya bisa dilakukan oleh teman-teman, dan setiap warga negara punya hak seperti itu sesungguhnya. Tapi persoalannya kan ini pada persoalan teknis begitu. Jadi siapa yang akan memulai misalnya terjadi japer itu kan? Apakah dari rekanan ya kan? Atau dari aparat penegak hukum itu sendiri, aparat pemegang kebijakan gitu kan. Jadi misalnya ketika yang paling dekat ada misalnya pejabat pengadaan itu orang-orang yang ideal ya, orang-orang yang punya integritas tinggi, ketika melihat ada gejala-gejala adanya kemungkinan terjadinya kolusi ya dalam proses pengadaan, dia sesungguhnya bisa menjadikan dirinya sebagai whistleblower untuk menyampaikan kepada aparat penegak hukum. Jadi disitulah sesungguhnya peran serta masyarakat dalam rangka bagaimana kemudian menghindari adanya jatah preman ya yang dilakukan. Bahasanya kan kalau jatah preman itu artinya orang yang punya kuasa, apapun kuasanya itu ya kan. Artinya punya kekuasaan dengan melakukan intimidasi, pemerasan atau apapun. Nah, kalau preman yang biasa kan preman yang punya kuasa di lapangan, dia orang yang tidak terikat sesuatu apapun. Tapi ketika kemudian menjadi seorang penguasa daerah, seorang pimpinan dinas, maka japer ini berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaannya. Karena dia merasa punya kuasa untuk menentukan suatu kebijakan, dalam hal ini biasanya adalah dalam hal pengadaan, atau bahkan sekedar mutasi promosi anak buahnya di tingkat bawahnya, dia akan melakukan permintaan dengan dalih apapun. Disitulah kemudian sesungguhnya ketika masing-masing kena ini punya kapasitas untuk menjadikan dirinya dalam konteks menegakkan korupsi sebagai whistleblower. Jadi peniup fluid bahwa telah terjadi tindak pidana. Di situ sesungguhnya peran setiap warga negara terhadap proses tindak pidana, terutama di Jasper, jasa preman begitu. Saya kira demikian kaitannya dengan japer yang sedemikian kembali mengungkap. Bahkan kalau kita bicara kasus-kasus yang lain, dalam hal misalnya WBK, WBM itu WBK wajar tanpa pengecualian ya kan. Ketika misalnya ada penghitungan auditor oleh inspektorat atau BPK, bahkan kemungkinan Jasper ini ada. Tapi bagaimana kemudian mengungkapnya, ya itu tadi. Ada tidak keinginan dari instansi-instansi tersebut untuk menjadi whistleblower terhadap adanya pemerasan atau istilah jatah preman itu. Ketika sudah jadi whistleblower, maka dia tidak perlu lagi nanti kalau ada OTT ya, dia dijadikan sebagai justice kolaborator begitu. Demikian saya kira kaitannya dengan jasa preman atau yang disebut sebagai japer begitu. Terima kasih.